Mengapa air tidak pernah habis? Karena air selalu tersedia di bumi ini dan tidak pernah habis, karena air mengalami siklus. Jadi, siklus air merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air terjadi melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut. Tahapan pertama dalam siklus air yaitu ada evaporasi. Evaporasi adalah proses berubahnya air menjadi uap air karena terkena panas matahari. Evaporasi juga merupakan proses menguapnya air yang ada di laut, rawa, sungai, atau danau karena pemanasan dari sinar matahari. Setelah tahap evaporasi, kemudian tahap kedua adalah transpirasi. Transpirasi adalah penguapan air yang berlangsung di jaringan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Transpirasi juga mengubah air yang berwujud cair dalam jaringan makhluk hidup menjadi uap air dan membawanya naik ke atas menuju atmosfer. Tahap selanjutnya atau tahap ketiga ada kondensasi. Kondensasi atau pengembunan adalah proses perubahan wujud uap air menjadi cair, kembali dalam bentuk titik air di awan. Atau proses berubahnya uap air menjadi titik-titik air karena pendinginan suhu. Tahap selanjutnya yaitu tahapan presipitasi. Presipitasi atau hujan adalah proses jatuhnya titik air ke permukaan bumi. Presipitasi terjadi karena awan tidak mampu menampung air lagi. Setelah tahapan presipitasi yaitu tahapan infiltrasi. Infiltrasi adalah proses pergerakan air ke dalam pori-pori tanah atau proses penyerapan air ke dalam tanah. Proses infiltrasi akan secara lambat membawa air tanah untuk menuju kembali ke laut. Atau infiltrasi adalah proses air menyerap ke dalam tanah melalui celah dan pori-pori tanah. Tahapan terakhir adalah limpasan. Adalah aliran air yang mengalir di atas permukaan tanah menuju sungai, danau, atau laut. Berikut adalah lembar kerja peserta didik yang akan kami terapkan di kelas 5, yaitu tema 8 subtema 1 pembelajaran 2 mengenai siklus air. Lembar kerja yang pertama, siswa diminta untuk menceritakan gambar kembali, yaitu gambar skema pada siklus air, atau proses apa sajakah yang terjadi pada gambar di atas. Siswa diminta untuk menjelaskan kembali. Lembar kerja peserta didik yang kedua yaitu ayo berdiskusi, yaitu pengerjaannya secara berkelompok. Ada 3 soal, yaitu tulislah proses terjadinya air. Soal kedua yaitu tulislah faktor-faktor yang memengaruhi berkurangnya ketersediaan air. Soal ketiga adalah tulislah kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air. Selanjutnya, lembar kerja yang ketiga yaitu ayo mencoba. Bersama kelompokmu, gambarlah skema buatanmu sendiri untuk menjelaskan siklus air. Tambahkan kalimat-kalimat untuk menjelaskan proses siklus air. Presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelompok lain dan bapak atau ibu guru.